Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama dengan saya Pendeta David Arthur Hukom. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Gamaliel Madiun sebagai pendeta atau ketua majelis jemaat. Pada pagi hari ini saya hendak mengajak Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan kita pada pagi hari ini dari 2 Korintus pada pasal yang kelima ayat yang ke-20. 2 Korintus pada pasal 5 ayat yang ke-20. Bila Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab kita masing-masing terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami boleh masuk pada hari yang baru, itu memperlihatkan cinta Tuhan kepada kami untuk dapat melanjutkan kehidupan ini. Sebelum kami melanjutkannya, kiranya Tuhan memberkati penglihatan kami, pendengaran dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti dengan baik dan kami dapat menerimanya dengan hati yang terbuka dan mau melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita pada pagi hari ini dari 2 Korintus pada pasal 5 ayat yang ke-20 menyatakan kepada kita demikian berdasarkan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang ingin hidup damai. Damai yang dimaksud bukan hanya bicara soal relasi dengan sesama, tapi juga terkait dengan wilayah atau lingkungan tempat tinggal seseorang yang dapat memberikan pengaruh untuk hidup dalam damai. Rasa damai yang dimiliki oleh seseorang tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Ada orang yang merasa damai ketika purna bakti dapat menikmati semua hasil kerja kerasnya. Ada juga orang yang memilih untuk hidup di daerah yang tenang. Ada juga orang yang lebih memilih untuk hidup di daerah yang di mana dia terakhir purna bakti, disitulah dia menikmati kehidupannya. Maksudnya ada yang di kota besar dan ada yang di kota kecil, atau ada juga yang mengambil keputusan untuk pulang ke desa setelah purna bakti. Ada juga orang yang merasa damai ketika dalam hidupnya memiliki relasi yang baik dengan sesama, apakah itu keluarga, apakah itu teman, ataukah mungkin juga tetangga. Tapi dari semua itu memiliki rasa damai karena relasi dengan Tuhan itu baik adanya, menjadi sesuatu yang didambakan oleh semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada saat ini memperlihatkan sebuah nasihat yang disampaikan oleh penulis surat Korintus kepada jemaat agar mereka memberikan diri mereka diperdamaikan dengan Allah.
Tujuannya supaya mereka tidak hidup lagi dengan cara dan gaya mereka, tapi mereka hidup secara baik dengan menghayati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Keselamatan yang diberikan kepada manusia bukan merupakan sesuatu yang mudah dan murah, tapi sesuatu yang mahal karena harus dibayar dengan darah atau nyawa. Keselamatan yang diberikan kepada manusia, termasuk kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, serta anak-anak sekalian, harusnya disadari secara sadar, bukan pura-pura sadar, agar dalam kehidupan kita ada komitmen yang kita miliki, yang kita bangun, terkait dengan bagaimana saya harus hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima keselamatan darinya. Komitmen tersebut menyadari diri sendiri sebagai orang yang berdosa, sehingga memampukan diri ini untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, termasuk dari kemarin sampai dengan hari ini. Hal ini mengajak kita untuk melihat pada bacaan hari Minggu kemarin dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18, yang mengingatkan bahwa hidup dalam Kristus itu berarti hidup dalam pertobatan. Ada kebaruan dalam hidup, dan itu tidak berarti sama. Jadi hidupku sudah tidak seperti dulu lagi, begitu ya. Kebaruan dalam hidup merupakan pertobatan, dan pertobatan itu harus dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Tidak diucapkan satu kali lalu selesai, apalagi diucapkan ya dalam kondisi pura-pura lah ya, yang penting supaya orang lihat kalau saya sudah bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, keselamatan yang Allah berikan kepada kita itu bukanlah keselamatan yang pasif, tapi keselamatan yang aktif. Artinya bahwa melalui keselamatan tersebut kita mendapatkan tugas untuk memberitakan damai dalam kehidupan kita sehari-hari kepada setiap orang, tanpa harus melihat latar belakang suku, agama, ras, dan juga golongan yang ada. Tujuannya agar hidup kita ini terhindar dari berbagai macam kecemburuan, hidup dalam kejujuran, tidak melakukan intrik demi kepentingan pribadi, hidup dalam apa adanya, dengan menerima sesama kita apa adanya juga. Karena hidup yang menghadirkan damai itu, atau yang memberikan damai itu, adalah hidup yang apa adanya, bukan ada apanya. Hal penting yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah menerima keselamatan untuk memberitakan atau membagikan damai itu adalah dia harus berdamai dulu dengan dirinya sendiri. Dia harus berdamai juga dengan Tuhan. Sebab tanpa melakukannya, maka damai yang diberitakan itu hanya jadi cerita saja, tapi tidak tinggal di dalam diri seseorang, termasuk dalam diri kita. Hanya memberitakan damai, tapi ternyata persoalan-persoalan dalam diri kita masih banyak. Kita hidup dalam rasa iri, kita masih hidup dalam rasa dengki, kita masih hidup dalam kemarahan, kita tidak hidup dalam kemauan untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita, tapi kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan ampunilah kami, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya saat ini adalah, apakah masing-masing kita sudah berdamai dengan diri sendiri dan juga Allah? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menjalankan tugas untuk memberitakan kedamaian kepada sesama dengan sukacita, sebagai bagian dari anugerah keselamatan yang telah Allah berikan tentunya, dengan berdamai terlebih dahulu dengan diri sendiri, lalu berdamai juga dengan Allah, menyadari bahwa saya orang berdosa, bahwa tanpa Allah saya nggak bisa bikin apa-apa. Tanpa Allah saya tidak bisa hidup dalam damai sejahtera. Kalau ada di antara kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, dan juga saya, yang mengalami kesulitan untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan Allah, maka kita perlu meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus secara sungguh, supaya kita bisa melakukannya. Supaya
ketika kita memberitakan tentang damai sejahtera, tentang kedamaian kepada orang lain, kita benar-benar melakukannya dengan penuh sukacita karena saya sudah berdamai dengan diri saya sudah beres lah dengan diri saya juga sudah berdamai dengan Tuhan, menyadari bahwa saya orang yang mau hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebaruan yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Jika kita hidup dalam damai, maka kita akan berbahagia. Berbahagia itu enak. Maka dari itu, kalau Bapak Ibu mau terus berbahagia, maka usahakanlah untuk berdamai dengan diri sendiri, lalu berdamai dengan Tuhan, dan menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Selamat melanjutkan ziarah kehidupan di hari baru ini. Yakinlah kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian dalam perjalanan di sepanjang hari ini. Selamat pagi, berkah dalam. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kasih kebaikan Tuhanlah yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk berdamai dengan diri sendiri dan Tuhan. Kami dimampukan juga untuk menjadi pembawa damai sejahtera dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ketika kami berjumpa dengan sesama manusia, sesama saudara kami, seiman, sesuku, bahkan yang tidak seiman pun, tidak sesuku pun, siapapun yang kami jumpai, kiranya kami dapat menghadirkan damai. Biarlah dalam kedamaian yang kami hadirkan, kami boleh hidup dalam kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkan kami semua dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, mara bahaya, malapetaka, dan segala sakit penyakit. Inilah doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, terima kasih. Selamat beraktivitas di hari yang Tuhan sudah siapkan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Salam dari kota Pendekar, Madiun di Jawa Timur. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian.